Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya Pak Nadi yang insya Allah menemani kalian selama kurang lebih 20 menit ke depan untuk melanjutkan materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan lancar. Dan sebelum kita awali, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT memberi kemudahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan kali ini. Amin. Terlebih dulu saya ingatkan kepada kalian semua untuk mendukung pembelajaran pada pertemuan kali ini, mengingatkan kembali tentang materi yang sudah kalian peroleh kemarin, yakni tentang jenis-jenis bilangan berpangkat. Yang antaranya adalah pertama, bilangan berpangkat bulat positif yang secara umum adalah ini A pangkat N itu sama dengan A kali A sebanyak N faktor. Kemudian yang kedua, yakni tentang bilangan berpangkat bulat negatif. Secara umum, A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Dan yang ketiga adalah mengingatkan tentang bilangan yang berpangkat 0. Untuk sembarang bilangan-bilangan, A bukan 0, maka berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah nanti siswa bisa menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Kedua, menentukan hasil pembagian dari perpangkatan dengan basis yang sama. Ketiga, siswa bisa menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan. Keempat, siswa bisa menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Dan yang kelima adalah siswa bisa menentukan hasil perpangkatan dari pembagian bilangan. Baik, kita akan masuk materi esensial yang sebenarnya pada pertemuan ini, yakni sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Kemudian nanti kita lanjut dengan pembagian bilangan berpangkat. Kita lanjut dengan sifat pemangkatan bilangan berpangkat, sifat perpangkatan suatu perkalian, dan sifat perpangkatan suatu pembagian. Satu persatu mari kita lihat. Yang pertama adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. Secara umum, untuk sebarang bilangan rasional, A tidak boleh 0 atau bukan 0, dan sembarang bilangan bulat M dan N, maka akan berlaku A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan catatan ini bilangan pokoknya sama. Contoh, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Sekaligus ini contoh ini saya harapkan sebagai pembuktian karena kita dibatasi waktu. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau kita hitung ini perkalian bilangan 2 dengan bilangan 2 sebanyak 7 faktor. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 7. Nah, angka 7 ini kalau kita kaitkan dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4, itu tidak lain adalah hasil penjumlahan daripada bilangan 3 dan 4 ini. Sehingga 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 di sini basis sama, itu sama saja dengan 2 pangkat 3 ditambah 4.
Berikutnya sifat kedua, untuk sembarang bilangan rasional ya sama A tidak boleh 0 dan sembarang bilangan bulat M dan N, maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sambil contoh, negatif 3 pangkat 6 dibagi negatif 3 pangkat 4. Saya buat demikian, sama ya anak-anak ya, dibagi dengan per itu sama. Saya tulis negatif 3 pangkat 6 per negatif 3 pangkat 4. Sesuai definisi bahwa negatif 3 pangkat 6 ya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 per negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sebanyak 4. Selanjutnya ingat bahwa suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1. Nah, kita terapkan di sini. Ini kita negatif 3 dibagi negatif 3 ini 1 ya, tidak kita tulis. Kemudian ini juga 1, ini juga 1, ini juga 1. Sehingga yang tersisa adalah negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 3 pangkat 2. Ini kurang 2. Kurang pangkatnya belum tertulis. Dan angka 2 kita lihat diperoleh dari mana? Diperoleh dari 6 dikurangi dengan 4 ini. Sehingga negatif 3 pangkat 6 dibagi negatif 3 pangkat 4 sama dengan negatif 3 pangkat 2. Sifat ketiga, pemangkatan bilangan berpangkat. Kita lihat di sini basisnya adalah A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Ini yang dimaksud pemangkatan bilangan berpangkat. Dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Lagi-lagi contoh ini sekaligus kita pakai untuk pembuktian bahwa memang berlaku aturan ini. A pangkat 2 pangkat 3. Saya ulang, 5 pangkat 2 pangkat 3. Di sini basisnya adalah 5 pangkat 2. Sesuai definisi perpangkatan, maka kalau kita uraikan menjadi 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 sendiri itu sama dengan 5 kali 5. 5 kali 5, ini juga 5 kali 5. Nah, di sini kita dapatkan perkalian bilangan 5 dengan dirinya sendiri sebanyak 6 faktor. Maka bisa kita tulis dalam bentuk perpangkatan yaitu 5 pangkat 6. Nah, angka 6 itu ternyata merupakan hasil perkalian dari 2 dengan 3. Nih. Sehingga nanti kalau ada kita menjumpai bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Seperti itu. Kita agak percepat. Sifat keempat adalah perpangkatan suatu perkalian. Ini sembarang bilangan rasional A dan B yang tidak 0 dan bilangan bulat M, maka berlaku A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Saya ulang, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ini contohnya ada perkalian dua bilangan 7 kali 8.
7 kali 8 dipangkatkan dengan 3. Berarti di sini basisnya adalah 7 kali 8. Sehingga kalau kita bawa ke definisi perpangkatan menjadi apa? 7 kali 8 kali 7 kali 8 kali 7 kali 8. Karena pada perkalian kita tahu berlaku sifat pertukaran tempat atau komutatif, maka bisa kita tulis menjadi 7 kali 7 kali 7 kali 8 kali 8 kali 8. Pertukaran tempat tidak merubah hasil. 7 kali 7 kali 7 sama dengan 7 pangkat 3, 8 kali 8 kali 8 sama dengan 8 pangkat 3. Sehingga kita fokus pada 2/5 pangkat 3 dengan 2/5 pangkat 5. Di sini basisnya sama, sehingga dengan memanfaatkan sifat pertama tadi, eksponennya kita tambahkan sehingga menjadi 5 pangkat 2 kali
2/5 pangkat 8. Tadi nomor 1 udah selesai. Nomor 2, tuliskan bentuk W pangkat 3 kali W pangkat 4 ke dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Berapa hasilnya? Apa kamu juga dapat menyederhanakan bentuk W pangkat 3 kali N pangkat 4? Untuk yang pertama, W pangkat 3 kali W pangkat 2, di sini basisnya sama, yaitu sama-sama W, berarti bisa kita sederhanakan menjadi W pangkat 3 tambah 2 atau W pangkat 5. Sementara untuk yang pertanyaan kedua, karena ini udah sederhana, berarti ya tidak bisa kita sederhanakan lagi. Kemudian soal nomor 3, sederhanakan operasi aljabar berikut. AY pangkat 3 kali 2Y pangkat 7 kali dalam kurung 3Y pangkat 2. Nah, di sini kita lihat basis yang sama adalah X dan juga Y, ya, kita manfaatkan aja sifat pertama. Ini yang dalam kurung bisa kita kerjakan dulu, memanfaatkan sifat ketiga ini. Kemudian sifat kita sederhanakan 2 kali 3 6, 2 kali 3 juga 6. Selanjutnya kita buka kurungnya, tidak masalah. Nah, manfaatkan sifat pertama. Ini ada X, ada X. Atau yang ini 2 kali 3 kali 5, kita kalikan dulu. 2 kali 3 kali 5. Maaf, ini yang dikerjakan dulu. Belum saya editnya. Ya, sambil yang E saja karena waktunya terbatas. Untuk yang E ya, dari sekian banyak tadi saya ambil yang E saja. Dalam kurung 2X pangkat 3 kali 3 kali dalam kurung X pangkat 2 Y pangkat 2 pangkat 3 kali 5 Y pangkat 4. Ya, perhatikan ini, kalau saya bacakan dulunya nanti bingung. Ini saya kerjakan dulu yang ini, memanfaatkan sifat ketiga. X pangkat 2 kali X pangkat 2 pangkat 3 berarti X pangkat 2 kali 3. Nah, ini 2 kali 3 6, oke. Yang bilang bulatnya 2, 3, 5. Koefisiennya maksudnya, koefisiennya 2 kali 3 kali 5 adalah 30. Yang berbasis sama, X pangkat 3 dengan X pangkat 6, memanfaatkan. Ya, sambil yang E saja karena waktunya terbatas. Untuk yang E ya, dari sekian banyak tadi saya ambil yang E saja. Dalam kurung 2X pangkat 3 kali 3 kali dalam kurung X pangkat 2 Y pangkat 2 pangkat 3 kali 5 Y pangkat 4. Ya, perhatikan ini, kalau saya bacakan dulunya nanti bingung. Ini saya kerjakan dulu yang ini, memanfaatkan sifat ketiga. X pangkat 2 kali X pangkat 2 pangkat 3 berarti X pangkat 2 kali 3. Nah, ini 2 kali 3 6, oke. Yang bilang bulatnya 2, 3, 5. Koefisiennya maksudnya, koefisiennya 2 kali 3 kali 5 adalah 30. Yang berbasis sama, X pangkat 3 dengan X pangkat 6, memanfaatkan sifat pertama.
kita tambahkan 3 tambah 6, 9, dan juga ada Y pangkat 6 dan Y pangkat 4. Karena ini kali, kita juga memanfaatkan sifat pertama, 6 tambah 4 sama dengan 10. Sehingga bentuk sederhana dari itu adalah 30X pangkat 9 Y pangkat 10. Latihan 1-3 halaman 30. Kita coba selesaikan, sederhanakan. Memanfaatkan sifat kedua, ini pembagian, berarti sama dengan negatif Y pangkat 5 diambil 2 gitu ya, atau sama dengan negatif Y pangkat 3. B, basisnya 1/T, sama, kita manfaatkan sifat kedua tadi, 1/3, pangkat 7 diambil 3. 7 diambil 3 berarti sama dengan 4. Untuk C, ini basisnya sama yaitu M, maka sama dengan 3 kali M pangkat 7 dikurangi 3. Sama dengan 3 M pangkat 4. Ini juga sama, 42 Y pangkat 8 dibagi 12 Y pangkat 5, karena basisnya sama Y. 42 dalam kurung Y pangkat 8 diambil 5/12. Antara 42 dengan 12 ada FPB yaitu 6, sehingga bisa kita sederhanakan jadi 7/2. 8 dikurangi 5 sama dengan 3, sehingga bisa kita tulis 7 Y pangkat 3/2. Untuk E, soal ke E, ini 1/T, 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 berarti basisnya sama. Ya, kita manfaatkan sifat pertama dan juga sifat kedua. Menjadi apa? 1/T pangkat 7 ditambah 3 dikurangi 3 dikurangi 2. 7 tambah 3, 10, 10 dikurangi 3, 7, 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Dan F juga sama, 3W pangkat 4 per W pangkat 2 kali 5W pangkat 3. Sama dengan 3 kali 5, 15. Ini basisnya sama yaitu W dan W. Ini kali berarti pangkatnya ditambah, dikurangi dengan 2. 4 tambah 3 kurang 2 berarti sama dengan 5. Baik, sekali lagi karena keterbatasan waktu, apabila nanti kurang jelas bisa memanfaatkan grup kita di grup kelas masing-masing untuk saling berdiskusi atau menanyakan yang kurang jelas. Sebelum saya akhiri, ingatkan lagi, kita tadi udah mempunyai kesimpulan, ada berapa tadi? 5 ya. 5, yakni pertama adalah perkalian perpangkatan, kedua pembagian bilang berpangkat, ketiga perpangkatan bilang berpangkat, keempat perpangkatan suatu perkalian, kelima perpangkatan suatu pembagian. Dan untuk materi berikutnya nanti insya Allah kita akan mempelajari bentuk akar dan dilanjutkan dengan notasi ilmiah. Baik, anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima. Sekali lagi, kalau memang kurang jelas karena terbatas waktu, sekali lagi manfaatkan grup kelasnya untuk saling berdiskusi. Banyak kekurangan,
Untuk itu saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, dan saya akhiri, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.